Renungan Harian, mengurus perkara sendiri. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Kisah Para Rasul pukul 18:14-15. Paulus memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa Yunani tetapi selalu berawal dari orang Yahudi sebab Paulus biasanya mulai dengan mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi pada umumnya menolak ajaran Paulus sebab dianggap tidak sesuai dengan ajaran Taurat dan karena itu Paulus dianggap sebagai musuh bagi mereka. Karena kebencian mereka kepada Paulus, maka mereka membawa Paulus ke pengadilan menghadapkannya ke penguasa baru, Gubernur Akhaya, yaitu Galio. Paulus mau memberi sanggahan atas tuduhan orang-orang Yahudi tetapi penolakan Galio atas tuduhan itu mengakhiri jalannya persidangan. Hal untuk direfleksikan adalah bahwa dalam hal kepercayaan kepada Tuhan, kebencian itu adalah perkara yang hanya bisa diurus secara pribadi. Ketika kebencian timbul, maka belum tentu bahwa itu adalah kesalahan orang yang dibenci. Lebih jauh dari itu, penghakiman dunia tidak bisa mengurusi pekerjaan Tuhan sehingga ketika kehidupan rohani dicampuri oleh sistem duniawi, maka itu akan merusak tatanan rohani dan menghancurkan tatanan persekutuan. Biarkanlah urusan persekutuan diurusi secara kedalam dan dalam suasana persekutuan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. 1 Tesalonika pukul 4:11-12. Ilustrasi. Di balik lukisan megah, seorang kolektor seni kelas dunia baru saja memenangkan sebuah lelang untuk sebuah lukisan minyak abad ke-19 yang sangat megah. Lukisan itu menggambarkan pemandangan kota dengan bingkai emas yang berat dan mewah. Namun, saat kolektor itu membawanya pulang dan mulai membersihkan bagian belakang figuranya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di balik papan penutup bingkai yang tebal, terselip selembar kertas tua yang kusam. Kertas itu bukan lukisan, melainkan hanya sebuah sketsa kasar, coretan tangan seorang anak kecil yang menggambar dua orang dewasa sedang berpegangan tangan. Gambarnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang buruk secara estetika. Kolektor itu awalnya ingin membuangnya ke tempat sampah. Namun, ia melihat ada sebuah catatan kecil di pojok kertas tersebut. "Ayah, ini adalah saat terakhir kita bahagia sebelum perang memisahkan kita. Aku menyembunyikannya di sini agar ayah selalu membawanya di balik karya hebatmu." Ternyata, pelukis hebat yang menciptakan karya mahal di depan itu sengaja menyembunyikan sketsa buruk ini di balik karyanya. Lukisan minyak yang megah di depan itu dibuat hanya untuk melindungi satu lembar kertas berharga di belakangnya.
Dunia memuji lukisan di depan dengan harga jutaan dolar, tetapi bagi sang pelukis, seluruh nilai lukisan itu hanyalah karena selembar kertas kecil yang tersembunyi tersebut. Seringkali kita menghabiskan hidup kita untuk mempercantik lukisan minyak kita, karir, reputasi, penampilan fisik, dan kekayaan, agar dunia mengagumi kita. Kita ingin terlihat seperti figura emas yang megah di mata orang lain. Namun, dalam perspektif rohani, yang sebenarnya paling berharga bukanlah apa yang dipamerkan di depan melainkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati, ketulusan, kasih sayang, serta hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Banyak orang memiliki hidup yang terlihat mahal dan dikagumi banyak orang, tetapi di balik figuranya kosong, tidak ada sketsa kasih yang menyertainya. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya terlihat sederhana, tetapi ia menyimpan harta karun berupa ketulusan yang luar biasa di dalam batinnya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperindah tampilan luar hingga kita lupa menjaga nilai yang ada di dalam. Tuhan tidak melihat seberapa megah lukisan hidup yang kita tunjukkan kepada dunia, melainkan seberapa tulus sketsa hati yang kita simpan di hadapannya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7b